Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Ar-Raud Al-Murbi' Syarah Zad Al-Mustaqni'. Di pembahasan larangan atau beberapa model jual beli yang terlarang yang dalam kitab Zad Al-Mustaqni' disebutkan wala 'abdin min 'abidihi wa nahwihi wala istithna'uhu illa mu'ayyanan wala istithna'uhu illa mu'ayyana. Dari kalimat ini nanti ada pembahasan yang lebih lebar lagi insyaallah. Maka terlarang dalam mazhab Hanbali, terlarang menjual budak dari sekumpulan budak dan yang semisal itu. Dan juga tidak sah istitsna pengecualiannya kecuali muayyana, kecuali ditentukan mana yang dikecualikan. Ya. Jadi dilarang menjual atau jual beli budak, satu budak atau berapa di antara sekumpulan budak tanpa ditentukan. Dan kalau misalnya beli dari sekumpulan budak ada beberapa budak yang dikecualikan, maka tidak sah pengecualian itu kecuali jika pengecualiannya disebutkan mana budak yang tidak mau dibeli. Gini, kalau dengan gambaran, sekarang mungkin tidak ada perbudakan, alhamdulillah. Tapi jual beli orang itu hanya terjadi pada masalah perbudakan. Adapun jual beli orang di selain perbudakan maka tidak sah. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ketika ada kafilah yang kemudian ngasok sejenak di area dekat sumur tempat Nabi Yusuf alaihissalam dibuang, kemudian ditimba dan tampaklah Nabi Yusuf kecil itu mengikuti timba itu sampai ke atas. Maka kata orang yang menemukan, ya bushra hadza ghulam. Waduh, subhanallah, ini adalah seorang anak kecil. Dan saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian menjual Nabi Yusuf dan mereka membelinya wasyarahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah. Maka mereka membeli Nabi Yusuf dengan harga yang rendah sekali, beberapa dirham saja. Ini tidak sah. Kenapa? Karena Nabi Yusuf alaihissalam bukan budak sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Taib. Sekarang jika ada pasar budak atau seorang memiliki sekian banyak budak. Dulu di zaman jahiliyah, di zaman penjajahan juga ada yang namanya pasar budak. Ada namanya pasar budak. Ya, ini budak-budak dikumpulkan, punya siapa-siapa gitu, dikumpulkan di pasar-pasar tersebut. Dan mereka, terutama budak perempuan, itu diperlihatkan apa kelebihannya.
Karena budak-budak ini kan aslinya adalah orang-orang tawanan dari medan perang atau dari pihak yang kalah, kemudian diambillah dan diculiklah orang-orang ini dan dijadikan budak. Itu semua perbudakan itu asli dari medan perang. Nah, di pasar budak ini dijajakanlah budak-budak ini untuk diperlihatkan apa kelebihannya supaya dibeli. Ya, kalau sekarang ada di TikTok dan yang semisalnya. Memang bukan pasar budak, tapi lebih buruk daripada keadaan pasar budak. Ya, pasar budak itu ketika ada budak wanita interesting, menarik, maka dibeli atau dipegang-pegang atau dilihat-lihat, maka dibeli. Ya, semakin tinggi nilai, semakin cantik dia, semakin menarik dia, semakin ditinggikan harganya. Nah, sekarang di Instagram, di TikTok dan semisalnya itu nggak jauh beda sebenarnya. Karena semakin cantik, semakin lenggak-lenggok, maka semakin banyak yang nge-like. Ya, dan penelitiannya adalah orang-orang yang kalau kita lihat ya, memberikan edukasi di Instagram dan di platform lainnya dari media sosial, itu nggak begitu banyak yang menonton atau yang mendukung. Tetapi giliran joget-joget, lenggak-lenggok dan semisalnya, itu banyak banget yang akan melihat. Banyak banget. Yang menunjukkan kualitas yang berkurang gitu dari para penonton. Karena memang untuk menyimak faedah ilmu, pengajaran, bimbingan, pendidikan, walaupun ilmu umum, itu membutuhkan persiapan ya, dan membutuhkan effort, usaha. Tapi kalau melihat hal kayak gini, entertainment, itu nggak membutuhkan usaha dan memanjakan pikiran. Nah, itu akan membuat adanya perubahan yang cukup drastis pada orang-orang. Maka jika kita udah biasa teredukasi, namun kemudian malah kita tercandukan akan hal-hal ini, itu sebenarnya downgrade, turun. Taib. Sebagaimana orang-orang suka kalau orang berilmu, orangnya jalan-jalannya di pasar budak. Ah, ini berarti menurun ya muruahnya dan juga keilmuannya serta akhlaknya dan seterusnya. Taib. Di pasar budak misal dikumpulkan budak-budak ini milik seseorang atau milik kolektif atau gimana. Nah, yang mau beli budak dia berpesan ini dari misal ada kumpulan 10 budak. Ya. Dikatakan dalam ar-raud wala bai' abadin ghairi muayyanin min abidihi wa nahwihi. Dan tidak sah atau tidak boleh menjual satu budak atau seorang budak atau beberapa budak tanpa ditentukan mana yang dia beli atau yang dijual secara khusus dari kumpulan budak. Maka kalau ada yang mau beli budak, ada 10 budak kumpul, dia bilang saya mau beli budak ini berapa harganya? Pokoknya harganya sama misalnya. Kata ownernya harganya sama, semua budak 10 ini sama. Maka dikatakan tidak sah atau tidak boleh walau tasawatil qiyam, walaupun value atau harga masing-masing itu sama. Misal budak ini harganya 3 miliar, semua 3 miliar. Ya, maka dibilang saya mau beli salah satunya. Fadhal, beli terserah antum. Bayar dulu enggak apa-apa. Yang mana? Gampang lah nanti, yang penting bayar dulu. Ya. Bayar pun 3 miliar, taib 3 miliar misal. Maka bagi mazhab Hanbali ini tidak sah dan juga ini pendapat Imam Syafi'i. Karena apa? Karena bai' ghairi muayyan atau bai' ghair muayyan jahalatun wa gharar. Jual beli untuk item atau hal yang barang yang tidak ditentukan jelasnya mana, maka ini ada jahalah, sisi ketidaktahuan akan barang dan juga gharar, ketidakpastian. Ini gimana karakternya, sifatnya dan seterusnya dari barang. Dan Nabi SAW melarang
Bai' al-gharar, melarang jual beli gharar. Ini adalah pendapat dalam mazhab Hanbali dan juga perkataan Imam Syafi'i. Ya, namun dalam mazhab Abu Hanifah, idza ba'a 'abdan min 'abdaini aw min thalathah bi syartil khiyari lahu sah. Kalau misalnya dia menjual satu budak atau membeli satu budak dari adanya 2 atau 3 budak atau mungkin lebih, namun dengan syarat khiyar, yaitu bisa milih nanti, maka sahih. Li'anna al-hajata tad'u ila dzalik, karena kebutuhan itu menjadi faktor untuk melakukan itu. Nah, dalam mazhab Abu Hanifah dibolehkan, tapi dengan syarat pembeli itu punya hak khiyar, hak memilih setelah akad. Artinya gini, dia datang, pembeli datang, saya mau beli budak satu dari kumpulan budak ini. Oke, berapa harganya? Sama rata-rata 3 miliar satuannya. Oke. Saya beli, tapi nanti saya boleh dong milih. Fadl. Saya boleh dong milih, dan saya boleh dong return kalau misalnya saya nggak merasa spek ini kurang buat saya. Oke. Nah, dalam mazhab Abu Hanifah ini boleh. Tapi disyaratkan pembeli punya hak khiyar, memilih mana yang dia mau, ya, dan kemudian kalau dia kurang cocok, dia punya pilihan untuk apa? Untuk return atau kembali atau mungkin tukar dan semisalnya. Jadi ini perbedaan pendapat di antara ulama mengenai. Tapi perbudakan sekarang nggak ada. Ya. Tapi kalau misalnya dari 10 budak, ya, atau dari 5 budak, dia mau beli, saya mau beli 3 budak saja, berarti 9 miliar. Saya mau beli 3 budak saja. Saya beli 3 budak, kecuali 2, ya, maksudnya dari 5 budak ini 2 yang saya skip, tidak saya beli. Ini dalam mazhab Hambali tetap tidak sah atau tidak boleh. Nah, kalau misalnya di pengecualiannya muayyan, yang mana dikecualikan dari 5 budak ini, saya enggak ngambil yang ini dan ini enggak, saya enggak mau. Maka dalam mazhab Hambali ini baru sahih jual belinya. Ini baru sahih karena muayyan, dia beli dari 3 itu sudah ketahuan itemnya atau budaknya yang mana aja. Ini dalam mazhab Hanbali. Adapun dalam mazhab Abu Hanifah, ya jelas lebih boleh lagi, tidak masalah. Saya beli dari 5 budak ini, saya beli 3. Maka dalam mazhab Abu Hanifah enggak masalah. Dengan syarat apa? Yaitu boleh milih nanti yang mana, terserah dia, dan boleh adanya khiyar, yaitu milih mau terusin atau mau batalin. Tapi itu masalah budak itu tidak ada di zaman sekarang. Coba kita ke permasalahan disebutkan oleh Syekh Mansur Al-Buhuti dalam Raddul Murbi' wa nahwihi kasyatin min qati'in. Nah, itu yang kita bahas sekarang, yaitu membeli kambing dari qati', dari sekawanan kambing. Membeli domba dari sekawanan domba. Ini yang disebut bai'u syatin, yaitu membeli domba di dalam sekawanan domba. Apa hukumnya? Dalam mazhab Hanbali sama, ini gharar, jahalah, enggak ketahuan ini apa aja yang dibeli, yang mana. Ya, misalnya ada peternak sedang gembalain kambingnya, ada 20 kambing. Antum kemudian bilang ke peternaknya, "Akhi, ana beli kambing antum." Berapa? Oh, rata-rata mah harganya ini 3,5 juta. Taib, ana beli 2. Yang mana? Ya, gampang lah nanti ana pilih sendiri. Ana beli 2 tapi yang penting. Ya, ghairu muayyan, enggak ditentukan yang mana 2 itu. Enggak disebut yang ini atau yang ini, enggak disebut. Tapi yang penting ana beli 2 dulu. Ya, taib. Ini akad bukan? Ini akad. Ada agreement di sini. Oke, deal 2 berarti 3 berarti 7 juta. Dalam mazhab Hanbali ini tidak sah. Namun dalam mazhab dalam mazhab Abu Hanifah ini sah. Ya, begitu. Dengan syarat nanti dia boleh pilih yang mana, terserah dia. Sekarang gini, ada pertanyaan dalam salah satu fatwa. Ya. Ini kasusnya gini. Ini kita pelajari karena
ini akan terefleksikan di kenyataan loh. Ternyata ada item-item yang mau nggak mau kita jual belinya kayak gini caranya gitu loh. Sebentar kita coba syakhsun ladaihi 300 kharuf. Ada seseorang punya 300 kambing misalnya. Dan dia pengen menjual sebagian dari 300 kambing itu. Kemudian waqala lahu syakhsun akhar. Ada orang lain bilang ke dia, "Uridu an akhudha 100 kharuf." Saya pengen ambil 100 kharuf. Ya bahasa kita pengen ambil maksudnya pengen beli 100 kharuf bisi'ri kada, harga sekian. Deal enggak? Boleh enggak? Ini biduni ta'iniha bi'ainiha. Tanpa pembeli itu tanpa menentukan mana aja kambingnya. Ya, ketika sedang akad, ala an yakhtaraha al-mushtari ba'dal bai', dan pembeli nanti boleh milih-milih mana setelah hari jual beli gitu loh. Setelah selesai akad dia boleh milih-milih. Maksudnya akad dulu, milih nanti. Nah, gitu loh. Akadnya gimana? Saya mau beli 100 kambing ente. Yang mana bang, gampang nantilah saya pilih sendiri nanti. Yang penting 100 dulu, berapa harga total? Oh, 100 berarti 350 juta. Enggak ada diskon. Satuannya berapa? 3,5. Anda beli 100 loh, antum enggak diskon, grosir loh ini, grosir kambing. Ya udah boleh 300 juta. Wah, dapat diskon 50 juta. Oke, sip, alhamdulillah. Tapi nanti Anda boleh ya milih-milih kambing antum. Fadhal. Nah, ini apa hukumnya gitu loh. Maka dikatakan bahwasanya sahnya jual beli seperti ini khilaf di antara ulama. Ya. Dikatakan dalam kitab Al-Muamalat Al-Maliyah Asalatan wa Mu'asiratan, idza ba'a ar-rajulu syatan ghaira mu'ayyanati min qati'. Kalau seseorang membeli seekor kambing yang tidak dia tentukan pas akad dari kumpulan kambing, dia beli satu tapi ketika akad tidak ditentukan yang mana mau dia beli. Au ba'a thawban ghaira mu'ayyanin min jumlati thiyab, atau dia membeli satu potong pakaian tanpa dia tentukan yang mana pakaian tersebut dari kumpulan pakaian. Apakah ini sah jual belinya? Khilaf di antara ulama sampai 4 pendapat. Pendapat pertama, al-bai' fasid illa fil qalil. Jual beli ini rusak kecuali jika kuantiti komoditi tersebut itu sedikit, seperti hanya membeli satu baju di antara 2 baju, satu baju di antara 3 baju, enggak begitu banyak. Ya. Ini dalam mazhab Hanafiyah dan Hanabilah juga, ya. Pendapat kedua, jual beli itu mutlak rusak, enggak sah sama sekali. Mutlak, enggak ada persyaratan, enggak ada Pak. Pokoknya enggak sah dari awal. Ini juga dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab resmi Hanbali. Pendapat ketiga. Ya, pendapat ketiga. Ini pendapat Abu Hanifah dan juga dalam mazhab Imam Malik. Yaitu sah jual belinya baik kuantitinya kecil maupun banyak. Kuantitas sedikit ataupun banyak, dengan syarat mushtari atau pembeli itu punya hak untuk menentukan mana saja nanti yang mau dia ambil atau beli. Itu yang ketiga. Pendapat ketiga. Pendapat keempat, ini pendapat sebagian ulama Hanbali, di antaranya Abu Khattab dan juga di antaranya Abu Ja'far yang lainnya, bahwasanya sah jual belinya sah secara mutlak. Taib. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan jual beli ini boleh. Makanya Syekh Utsaimin itu seringkali menyelisihi mazhab Hanbali walaupun beliau menjelaskan kitab-kitab Hanbali. Boleh jika nilai-nilai atau harga-harga dari barang-barang tersebut atau kambing-kambing tersebut itu mutaqaribah, yaitu saling berdekatan harganya, tidak domplang satu sama lain. Jadi sekumpulan, misalnya tadi ada apa? 100, ada 300 kambing. Ya. Nah, kemudian antum mau beli 100. Ini 300 kumpulan ini harganya enggak jauh beda.
Imma harga 3 juta, 3,2 dan seterusnya. Enggak jauh beda lah. Maka kata Syekh Utsaimin secara makna ini jual belinya sah. Adapun kalau misalnya qiyamnya atau harga masing-masing itu terlalu jauh, ada yang harganya 4 jutaan, ada yang 3 juta, ada yang 2,5, ada yang bahkan 4,5 juta, maka ini nggak bisa. Ya, ini nggak bisa. Ya. Tapi kalau ini harga berdekatan dan speknya itu nggak terlalu jauh satu sama lain, maka nggak masalah. Dan mungkin pendapat ini yang lebih tepat dan lebih relevan untuk kita terapkan loh di kenyataan tanpa kita sadar. Kita sering menerapkan ini, bisa aja. Ya contoh lain bukan kambing deh. Antum kan di jembatan itu kan ada perusahaan bebek, peternakan bebek itu kan dan semisal itu. Ya, misal antum datang ke itu, antum bilang ke peternak bebeknya ini bebek di sini ada berapa? Ada banyak ribuan gitu kan. Oke. Kalau yang di petak ini nih ada berapa ratus bebek nih? Banyak ini, berapa ratus belum dihitung, cuman banyak lah pokoknya. Oke, ini yang sini harga berapa? Oh, yang sini harganya biasanya berapa, harga bebek berapa Pak? Anda nggak tahu Pak, subhanallah. Hah, Pak? Harga bebek Pak, berapa Pak? 150. Oke, ini 150 harganya rata-rata. Banyak ya. Anda beli 10 boleh? Boleh. Sekarang coba antum beli 10. Nih, kita di lapangan aja deh. Beli 10 bebek dari adanya 300 bebek ini. Antum beli 10. Biasanya antum pilih nggak tuh bebek? Atau udah terserah antum aja? Antum serahin ke pedagang. Faham nggak maksud anda? Antum membeli bebek 10 dari 300 bebek. Oke. Berapa beli 10? 10 berarti 1,5 juta. Oke. Antum beli bebek ini biasanya antum pilih sendiri mana bebeknya atau antum biarin penjual untuk milihin? Ambil sendiri. Kalau anda enggak, terus ambil aja, ambil. Males anda nentuin gitu kan. Kalau anda ya, boleh nggak anda seperti itu? Paham nggak sih Pak antum? Jangan nggak paham lagi. Bebek loh nih. Atau udah lama gak makan bebek ya, jadi bingung juga ya. Kalau misalnya anda dikasih pilihan, ya silakan Pak Ustadz, atau silakan pilih yang mana. Maka ini dalam mazhab Imam Malik dan juga perkataan Abu Hanifah boleh, silakan. Ya sah jual belinya. Dan ini yang terjadi di lapangan gitu loh. Tapi sekarang case-nya adalah bebek, anda sendiri nggak tahu mana bebek yang lebih afdol, mana yang itu nggak tahu. Udah terserah antum. Jadi kayak gimana? Ana serahin ke penjualnya untuk pilihin bebek buat ana 10. Sah nggak ini? Sah. Coba kalau misalnya hal ini dilarang, ini susah kan emang. Sekarang kenyataannya kita main seperti ini, jual belinya seperti ini banyak. Bukan hanya masalah bebek, mungkin lain. Beda dengan buah. Kan buah itu mainnya kiloan gitu loh. Enggak. Maka jualan buah itu jelasnya di timbangan, bukan di per buah. Biasanya kan gitu. Ya. Kalau bebek di kuantiti itemnya, kalau buah di kuantiti timbangannya. Ini beda. Nah, tapi coba lihat ketika Anda misalnya beli pir atau beli semangka atau beli apalah, Anda tuh nggak pernah ngambil gini gitu. Mana yang lebih, Anda nggak tahu, udah kelas. Anda bilang ke pedagangnya, dah sampein aja yang ambilin, Anda beli sekilo. Harga jelas nggak? Jelas. Sekilo berapa? Nggak sekian, misalnya sekilo 35.000, oke. Sampai ambil mas yang mungkin lebih baik itu, yang paling matang atau paling bagus. Diambil nama itu. Anda tahu nggak nih barangnya? Cuman tahu buahnya doang, tapi persisnya, bentuknya atau berapa gedenya satu buah itu Anda serahin aja ke penjual. Sah nggak jual beli ini? Sah. Ada nggak di sini gharar? Ada, sisi ghararnya itu pun bukan gharar di inti dari jual beli itu. Ghararnya di apa? Ya buah pirnya mana yang lebih kecil, mana yang lebih gede, itu kan kita nggak masalahin.
ya udah, nggak masalah. Yang penting ketika timbangan pas 1 kilo udah selesai. Ya, maka hal-hal seperti ini coba ya kalau kita refleksikan, ternyata kita lakukan dalam sebagian madhab ini dilarang karena ada apa ghoror dan jahalah. Tapi kenyataannya, sebagian kata Syekh Utsaimin, jual beli seperti ini sudah berlaku di masyarakat tanpa ada pengingkaran dan itu memang sebaiknya begitu. Sebagian item dijual beli dengan cara seperti itu. Ya, coba jual beli ini nih, keong, apa? Keong laut tuh loh, apa sih namanya itu? Apa ya? Ya gitulah pokoknya lah. Ya, atau kerang yang di Keramat Jati gitu kan. Atau apalah gitu. Pokoknya jual beli itu. Berapa kilo atau berapa banyak dan seterusnya. Yang penting jelas, berapanya jelas, harganya jelas. Nah, itemnya ini, barangnya ini atau binatangnya ini pilih. Boleh pilih, nggak mau pilih ya udah pedagang yang akan pilihin dengan item yang insya Allah memuaskan. Ya udah itu terjadi, udah biasa biasa aja gitu. Coba jualan apa lagi Pak yang semacam ini yang kita tuh dari kumpulan banyak kita boleh milih, tapi akad dulu. Kalau antum kiaskan dengan Ustaz, gimana kalau misalnya dengan apa namanya ikan di apa pemancingan tuh? Enggak, itu enggak boleh. Loh bedanya apa? Ya kan? Ikan di pemancingan biasa. Bedanya apa? Gini, kalau antum bayar misal di awal, Anda nggak pernah mancing ya, jadi Anda nggak tahu. Misal saja nih, antum masuk, enter the pemancingan gitu kan. Berapa Pak? 100.000. Berapa lama saya boleh ini? Gimana sih sistemnya? Memang pakai per jam gitu, kayak PS gitu. Al-muhim lah, pokoknya 100.000 seharian terserah sampean gitu, sampai tutup juga apa-apa. 100.000 ini biaya birokrasi lah, biaya masuk. Ini boleh nggak yang ini? Kalau ini boleh, karena ini bukan harga ikan. Ini harga hak antum untuk dapat fasilitas. Ya enggak? Kayak antum ke Ohana Waterpark misalnya, atau Keranggan Waterpark misalnya. Ya, antum masuk berapa di situ? Enggak tahu, lupa, 50.000 atau berapa misalnya. Itu kan hak masuk antum dapat tuh dengan itu. Maka itu boleh. Cuman sekarang kan namanya pemancingan kan enggak cuma masuk doang terus kelilingin ngiterin gitu terus, melainkan mancing. Nanti yang dipancing ikan, dapat ikan. Nah, nanti dapat ikan, bayar enggak tuh ikan? Nah, gitu loh. Paham enggak jemaah? Bayar enggak ikan itu? Ayo, Pak. Enggak ada muka pemancing di sini. Susah juga ini. Kalau misalnya bayar lagi, bayarnya itu dikiloin atau gimana? Nah, gitu kan? Blok dapat ikan, lele, dapat ini, lele lagi, dapat ini, lele lagi, mujair, total. Ketika ini ternyata dapat 3 kilo, terus ditimbang, plek, dijual kemudian, dibeli kemudian sama dia, ini 3 kilo harganya sekian. Jadi ada akad baru. Kalau memang kayak gini ada akad baru, dan itu ikan hasil tangkapan dia terus dibeli sama dia, maka ini kan antara akad di pertama yaitu 100.000 bayar masuk itu beda lagi, itu nggak masalah. Yang ini ya nggak masalah karena ini sama dengan antum dapat ikan, antum beli, harganya jelas sesuai dengan timbangan. Ini mah sama dengan beli ikan, sama. Ini nggak masalah. Tapi Anda yakin nggak kayak gini skemanya? Anda yakin nggak kayak gini? Kalau kayak gini, ngapain antum ke pemancingan? Beli di pasar Keranggan banyak. Ya enggak? Coba kok kayak gini. Ke pemancingan berjam-jam cuman buat beli ikan. Enggak usah mancing. Ya enggak? Di tukang-tukang apa namanya sayur juga ada keliling bahkan beli ikan lele. Gampang, enggak usah nunggu 5 jam bengong. Syukur-syukur sambil dengerin kajian. Tapi Anda yakin nggak ada tuh pemancing tuh sambil dengerin kajian murotal sambil murojaah, pemancing salafi, nggak ada kayak gitu, kan? Nah,
Kan ngabisin waktu, ya. Maju nyebur, mundur nggak dapat, coba ngapain kan? Ngabisin waktu, mending beli ikan sekalian. Tak aneh yakin mekanisme nggak kayak gini para pemancing itu, yang di area pancing. Melainkan mekanismenya apa? Bayar berapapun yang lu dapat, ya udah ambil. Lu nggak dapat, ya udah nasib. Ini perjudian sebenarnya. Ini perjudian. Loh, perjudian di mana? Beda dengan jual beli kambing tadi, Pak. Coba sekarang pikirin bedanya apa coba. Jual beli kambing, ane beli 10 kambing dari 100 ini. Oke, nih harganya 3.500.000. Ane kasih blok ya. Harga jelas, jumlah kambingnya jelas. Yang nggak jelas mungkin karena mana kambing yang mau dibeli itu nantilah gampang. Oke, tapi bakal dapat kambing nggak? Ya pasti, ya karena dibeli. Sekarang kalau pemancingan, kata pemilik area pancingnya dibilang ente masuk bayar 100. Terus nanti kan gimana? Berapapun ikan yang itu dapat nggak dapat 100 pokoknya. Ya udah 100.000. Ini bayar ini 100.000 bayar apa nih? Fasilitas dan bayar ikan kalau dapat. Kalau nggak dapat ikan dibalikin nggak 100-nya? Enggak. Ini judi. Loh judi di mana? Ya judinya adalah ketidakpastian untung atau rugi. Ya enggak? Ketidakpastian untung atau rugi. Sekarang kalau dia bayar 100, terus dapat ikan, dipancing dapat ikan. Wah, banyak 5 kilo. Itu kalau dibeli pasar ini bisa 200.000 lebih. Oke, itu untung enggak? Untung. Tapi ada posibilitas enggak dia itu buntung? Udah begini ternyata enggak dapat 5 jam enggak dapat apa-apa. Bayar 100.000 rugi enggak dia? Rugi. Inilah namanya perjudian sebenarnya. Ya. Tapi Ustaz insya Allah sih nggak ada. Pasti dapat lah. Ya kalaupun dapat coba dapat ternyata satu ikan lele, ya, dah gitu doang. Ikan lele ini harga segini, ini kalau di pasar ini dikasih sama pedagangnya, saking nggak dijualnya kecil kok lelenya gitu kan, nggak usah 100.000. Nah kan ini ada horor dan juga ada kemungkinan qimar yaitu apa namanya judi, ya. Belum lagi bisa jadi sebelum dibuka area pemancingan itu dikasih pelet dulu tuh ikan-ikan. Biar apa? Biar pada kenyang duluan. Ntar pas dipancing nggak ada yang mau makan. Kan bisa seperti itu. Kecurangan seperti itu. Makanya kita tuh tiap hari mungkin melihat pemancingan, melihat pancing. Kita ngelihatnya hanya dari segi ada yang usaha, ada yang. Tapi coba kalau lihat dari segi fikih banyak pelanggaran jemaah. Belum lagi dari segi akhlak, tazkiyatun nufus. Kita udah ngaji misalnya ngabisin waktu di depan kolam mancing, enggak zikir enggak apa, bengong kayak gini. Giliran kita ngomong sama teman, jangan ngomong. Nanti ikannya takut. Terus kita ngapain dong? Nyetel kajian padang lo. Soalim banget mancing aja sampai kajian gitu. Akhirnya diam enggak. Zikir enggak relevan zikir di sini. La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu samping ini habis sholat fardu apa-apaan kok la ilaha enggak relevan ya. Ya makanya mancing itu boleh. Cuman kalau bisa di tempat yang tidak membuat kita lalai pada Allah Azza wa Jalla. Nah itu tadi tentang masalah membeli sesuatu dari kumpulan banyak.